طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ومن جاهد بجهاده واهتدى بهديه واستنى بسنته وتمسك بها إلى يوم الميعاد. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدي وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayat kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa amma ba'd. Bapak dan Ibu sidang jamaah Masjid Al-Imam Asy-Syafi'i rahimani wa rahimakumullah taala jami'a. Seperti biasa, sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai pada pagi hari yang sangat berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita sampai pada detik ini masih bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bisa melaksanakan berbagai macam kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan kepada kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang muslimah. Di antaranya talabul ilmi asy-syar'i, menuntut ilmu syar'i. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang telah membawa kita, beliau yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ikhwati fillah wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Insyaallah taala atas pertolongan, atas izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, di tempat yang insyaallah taala diberkahi oleh Allah taala ini, kembali kita akan melanjutkan pembacaan kitab Raudhatul Anwar fi Sirati An-Nabiyil Mukhtar. Ya, buah karya dari Asy-Syaikh Safiur Rahman rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah taala pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan perkataan penulis rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa qad a'taka Abu Lahabin amatahu hadhihi farahan biwiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walakinnahu sora min alati a'daihi hinama qama bid-da'wati ilal Islam. Jadi beliau di sini rahimahullahu taala mengatakan wa qad a'taka Abu Lahabin amatahu, dan sesungguhnya Abu Lahab ya a'taka amatahu, membebaskan budaknya. Ya, siapa yang dibebaskan oleh Abu Lahab di sini? Yang dibebaskan oleh Abu Lahab di sini adalah siapa? Thuwaibah. Ya, Thuwaibah ini dulunya adalah amah, ya, adalah budaknya Abu Lahab. Ya, budaknya Abu Lahab. Dan kita tahu ya bahwa yang namanya budak itu mahal harganya.
Ya, yang namanya budak itu mahal harganya. Oleh karenanya dalam Islam itu ada kedudukan tersendiri bagi orang yang membebaskan seorang budak. Ya, jaminan orang yang membebaskan budak itu dalam Islam adalah ketika dia melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dia dari api neraka. Ya. Oleh karenanya kita lihat dalam sejarah orang-orang yang membebaskan budak itu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang sangat dermawan. Di antaranya adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau sering membebaskan budak. Bahkan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tidaklah terlewatkan satu Jumat pun kecuali di hari Jumat tersebut beliau membebaskan seorang budak. Ya, beliau membebaskan apa? Seorang budak. Nah, ini juga dalil bagi kita bahwa, gak apa-apa kita merembet sedikit kemana-mana. Ini juga dalil bagi kita bahwa tidak masalah bagi kita untuk mengkhususkan sedekah-sedekah tertentu di hari Jumat. Kalau antum baca Al-Imam Syekhul Islam, Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau itu ketika di hari Jumat, beliau ketika hendak keluar dari rumahnya, beliau membawa apa saja yang bisa dibawa untuk disedekahkan di hari Jumat. Ya, jadi tidak masalah insya Allah. Ada salafnya kok. Antum mengkhususkan bersedekah di hari Jumat gitu kan. Dengan berbagai macam bentuk sedekah insya Allah ta'ala itu tidak ada masalah. Ya, karena ternyata ada salaf kita. Ada pendahulu kita. Di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ketika beliau di hari Jumat itu beliau mengkhususkan membebaskan budak. Kalau misalnya beliau tidak membebaskan budak di hari Jumat, mungkin karena sesuatu dan lain hal, ya karena kesibukan atau beliau safar atau apalah dan segala macamnya, maka beliau akan menebus itu di hari yang lain. Kan seperti itu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika membebaskan Bilal bin Rabah, Sayyiduna Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, beliau mengeluarkan beliau merogoh kocek beliau dan mengeluarkan senilai, ada yang mengatakan, ahli sejarah mengatakan 7 uqiyah, ada yang mengatakan 9 uqiyah. 1 uqiyah itu nilainya kalau mau dikonversikan adalah sekitar 110 dinar lah seperti itu. Dan 1 dinarnya itu adalah 4,25 gram emas. Ya, berarti kalau mau dikonversikan untuk menebus seorang Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu dari tuannya, dari majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf yang nanti meninggal di perang Badar, ya, yang dibunuh oleh Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu, itu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengeluarkan kalau mau dikonversikan sekarang lebih dari 500 juta. Ya, lebih dari berapa? 500 juta. Jadi nggak gampang. Membebaskan yang namanya seorang budak itu harganya mahal. Ya, makanya dalam syariat kita pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan tidaklah seorang anak bisa menebus kebaikan orang tuanya kecuali dia mendapati orang tuanya dalam keadaan diperbudak, dalam keadaan menjadi seorang budak, lalu kemudian dia beli, dia bebaskan ayah orang tuanya tersebut. Itu baru bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Artinya bahwa sekarang ini kita nggak mungkin lagi bisa membalas jasa kedua orang tua kita. Karena kenapa? Sekarang ini nggak ada lagi perbudakan. Ya, kita nggak tahu nantinya. Wallahu taala alam bisawab. Kita nggak tahu. Tapi sekarang ini, hari ini tidak ada yang namanya perbudakan. Itu artinya hari ini kita tidak mampu membalas jasa kebaikan kedua orang tua kita. Ya, ini masalah perbudakan dalam Islam. Ya, masalah perbudakan, masalah budak ini. Nah, perhatikan. Di sini penulis mengatakan wa qad ataka Abu Lahabin amatahu, dan sesungguhnya Abu Lahab itu sampai membebaskan budaknya. Ya, kalau budak perempuan namanya amatun, ya kalau budak laki-laki namanya abdun. Ya, seperti itu. Ya, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatkum. Ya, wala amatun mu'minatun, seorang hamba, seorang budak sahaya, tapi statusnya seorang mukmin itu lebih baik. Ya, wala amatun mu'minatun khairun. Ya, itu lebih baik. Ya, walaupun orang merdeka itu membuat kalian takjub. Ya, seperti itu. Baik. Ya, Abu Lahab, yaitu membebaskan budaknya, yaitu Suwaibah. Kenapa dia sampai membebaskan budaknya? Farahan biwiladati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Karena saking gembiranya, ya saking senangnya, saking bahagianya atas kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saking bahagianya apa? Karena kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi berbahagia sekali. Gembira sekali Abu Lahab. Jadi Abu Lahab kalau antum mau tahu. Itu dulunya orang yang sangat mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nanti akan lihat indikasinya. Dari mana kita tahu indikasinya bahwa Abu Lahab itu sangat mencintai Rasulullah. Salah satu diantaranya adalah ya dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Beliau sampai dia sampai membebaskan budaknya. Yaitu Suwaibah. Itu saking gembiranya. Ya. Ada yang tahu nggak? Ya, Abu Lahab ini nama aslinya siapa? Hah? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Abu Lahab ini siapa sih? Siapanya Rasulullah? Pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau pamannya Rasulullah SAW, berarti Abu Lahab ini adalah saudaranya siapa? Saudaranya Abdullah, saudaranya Abu Thalib, ya. Ya, saudaranya siapa? Hamzah, saudaranya Ja'far dan seterusnya. Saudaranya Sofia dan seterusnya. Ya, ada yang tahu siapa namanya Abu Lahab? Angkat tangannya. Enggak ada yang tahu? Hah? Barakallahu fiik. Air Zam-Zam. Ini asli, saya sendiri yang bawa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu." Ada di situ tulisannya. Air Zam-Zam itu sesuai dengan niat yang meminumnya. Jadi kalau antum sebelum minum air Zam-Zam, jangan samakan dengan air biasa. Bismillah, glek, glek, glek. Jangan. Perlakukan dengan istimewa. Kata Rasulullah, "Ma'u Zam-Zam lima syuribalahu." Air Zam-Zam sesuai dengan niat yang meminumnya. Antum sebelum minum air Zam-Zam, minta sama Allah, tapi jujur. Ya Allah, saya pengen sering umroh ya Allah. Ya Allah, saya pengen minum langsung di sumber air mulia ini. Sepuas-puas saya. Minta dengan jujur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan kasih. Ya, tapi syaratnya dengan jujur ya. Jangan setengah hati. Minta juga tapi aduh gimana caranya? Saya kan nggak punya duit. Nah, itu nggak jujur namanya. Ya, minta dengan jujur. Yakinlah bahwa ada saja caranya kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ya. Taib. Jadi namanya itu Abdul Uzza. Ya. Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Ya, pamannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab ini sangat gembira dengan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ya orang kafir sekaliber Abu Lahab saja gembira dengan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana lagi dengan kita seorang muslim? Ya, bagaimana lagi dengan kita seorang muslim? Bagaimana caranya menyikapi ya kita bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah dengan merayakan kelahirannya? Apakah dengan merayakan kelahirannya? Ya, enggak. Ya, tapi bukti kegembiraan kita ya dengan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar jujur mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, ikuti aku. Ya, jadi itu ajarannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syariat Allah, ya. Kalau kita cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kita gembira dengan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amalkan dong sunnahnya. Ya, jangan justru kita adalah orang yang paling pertama menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Ya, jangan justru kita yang mengada-ada perkara baru dalam agama ini. Sesuatu yang tidak pernah dicontohkan, ritual yang tidak pernah diajarkan, tidak pernah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, justru kita lakukan. Itu namanya bukan mencintai, tapi itu namanya mengkhianati Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Sekaligus menuduh Nabi kita seolah-olah menuduh Nabi kita Nabi Muhammad SAW khanar risalah, mengkhianati risalah ini. Seolah-olah kita mengatakan bahwa ada loh yang disembunyikan, ada loh syariat yang disembunyikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Buktinya apa? Buktinya kita melakukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini indikasi pertama betapa cintanya Abu Lahab kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Indikasi kedua, ya. Betapa cintanya Abu Lahab kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Antum tahu nggak bahwa ya karena Abu Lahab adalah merupakan pamannya Nabi kita Rasulullah SAW, maka kastanya lebih tinggi
secara nasab, benar nggak? Ya, terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, benar nggak? Secara nasab loh ya. Beliau kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya sama antum, kita ponakan, ya si A ponakan, si B om, ya secara nasab mana yang paling tinggi? Siapa si B? Nah, si A ponakan, si B om. Secara nasab mana yang paling tinggi? Si B. Nggak mungkin dong terbalik kan? Nggak mungkin si A. Si B yang lebih tinggi. Nah perhatikan, Abu Lahab. Saking cintanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab sampai menikahkan dua orang putranya ya dengan putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada yang tahu nggak siapa namanya kedua putra Abu Lahab? Ada yang tahu? Hah? Utbah dan Utaibah. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya, namanya Utbah dan Utaibah. Ya, Utbah dan Utaibah. Taib. Abu Lahab itu sampai menikahkan ya kedua putranya dengan kedua putri Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Utbah dinikahkan dengan Ruqayyah, ya kemudian Utaibah ini yang paling tua. Kemudian Utaibah adiknya Utbah, ya. Jadi ada kalau Utaibah itu ismu tasghir namanya kalau dalam bahasa Arab. Ya, seperti misalnya kitab, ya. Kitab. Kemudian ada yang namanya Kutaib. Ya, kitab Kutaib. Kalau kitab versi gede, kalau Kutaib itu sakunya, bisa dikantongin. Ya, seperti zikir pagi dan petang itu kan ada versi gedenya kan. Kemudian ada Kutaibnya, ya. Antum bisa baca buah karya dari guru dan orang tua kita Ustaz Yazid hafizahullah. Kemudian Ustaz Firanda juga punya itu Kutaib, itu namanya, bisa dikantongin kayak buku zikir pagi dan petang ya, fikih zikir pagi dan petang, itu namanya Kutaib ya. Kalau Utbah gedenya, kalau Utaibah versi kecilnya kalau bahasa Inggris itu kayak little gitu ya, little boy gitu ya. Kutaib ke Utaibah ya. Jadi Utaibah ini adiknya Utbah yang paling gede, kemudian adiknya Utaibah ya. Utbah dinikahkan dengan Ruqayyah, kemudian Utaibah dinikahkan dengan Ummu Kalsum ya, seperti itu ya. Taib. Nah, kita saksikan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus menjadi nabi dan rasul, maka Abu Lahab itu sangat mencintai Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, karena fase dakwah itu ada dua, ada sirriyah, ada jahriyah. Nanti insya Allah akan kita pelajari. Ya, fase pertama Rasulullah sirriyah, berdakwah secara sembunyi-sembunyi, jadi tidak secara terang-terangan. Kemudian ya fase kedua Rasulullah diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, ditandai dengan turunnya ayat wa anzir ashiratakal akrabin. Ya, wahai Muhammad, peringatkanlah keluarga dekatmu. Ya, jadi diperintahkan untuk berdakwah kepada kerabat-kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, turun ayat fasda bima tu'mar. Ya, sampaikan apa yang diperintahkan kepada engkau wahai Muhammad. Ya, setelah turun ayat ini, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian datang di Bukit Safa. Ya, naik di Bukit Safa. Di Bukit Safa itu ada satu tempat khusus untuk mengumumkan sesuatu yang penting. Ya, jadi di tempat tersebut tidaklah ada diumumkan di tempat tersebut kecuali perkara penting, dan tidaklah ada orang yang naik di tempat tersebut kecuali orang-orang tertentu saja. Nggak boleh sembarang orang naik di situ. Nah, termasuk yang bisa naik di tempat tersebut adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau diutus menjadi nabi dan rasul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal ya di bangsa Arab dengan istilah Al-Amin. Itu saking jujurnya Rasulullah SAW. Ya, jadi nggak pernah sekalipun Rasulullah berbohong. Ya, nggak pernah Rasulullah SAW sekalipun berbohong. Jadi tidak pernah mereka mendapati Nabi kita Nabi Muhammad SAW berbohong. Itu sebelum beliau diutus menjadi Nabi dan Rasul. Akhirnya mereka pun memberikan lakop kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan Al-Amin. Predikat yang tidak pernah disandangkan, tidak pernah diberikan oleh mereka kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saking jujurnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, taib. Kemudian Rasulullah SAW naik di tempat tersebut, ya, di Bukit Safa tersebut.
Ya, kalau antum pernah umroh, antum akan tahu Bukit Sofa itu seperti apa. Akan tetapi Bukit Sofa yang antum dapati sekarang ini, ya kalau antum nggak ngeh, itu tidak berbentuk seperti sebuah bukit. Karena sekarang kan sudah banyak bangunan. Tapi dulu waktu bangunan masih kurang, itu akan terlihat sekali bahwa Sofa itu adalah merupakan sebuah bukit. Kalau sekarang mungkin nggak terlalu ngeh, ya. Nah, beliau naik di tempat tersebut, ya. Kemudian setelah Rasulullah naik di tempat tersebut, beliau mengatakan ya sabaha. Jadi ini merupakan panggilan untuk orang-orang untuk berkumpul. Ya, di pagi harinya ketika matahari sudah mulai meninggi, Rasulullah naik di tempat tersebut, kemudian beliau mengatakan ya sabaha, berteriak dengan kencangnya. Sampai orang-orang pun datang untuk berkumpul. Bahkan dalam sejarah dikatakan kalau ada orang yang tidak bisa hadir pada saat itu, dia mengutus seseorang yang datang untuk mengetahui apa yang terjadi. Ada apa yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah semuanya berkumpul di situ, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, wahai, beliau menyebutkan semua suku-suku, ya, suku-suku Quraisy, beliau mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau saya mengatakan bahwa dari balik bukit ini akan ada pasukan yang akan menyerang kalian? Apa kata mereka? Mereka sempat mengatakan percaya gitu. Ya, jadi nggak ada satupun di antara mereka kecuali mereka mengatakan kami percaya. Ya, kemudian setelah mereka mengatakan seperti itu, Rasulullah mengatakan, ketahuilah bahwa ya, ana nadhirun baina yaday azabillah. Ya, sesungguhnya aku memberikan peringatan kepada kalian bahwa akan ada azab Allah Subhanahu wa taala bagi yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak percaya bahwa aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka yang tadinya mereka semua berteriak percaya, tiba-tiba mereka semua menarik pernyataan mereka. Ya, Abu Lahab, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita tahu sangat mencintai Rasulullah, bahkan sampai membebaskan budaknya Thuwaibah karena saking gembiranya atas kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia yang paling pertama mengatakan tabballaka ya Muhammad sairal yaum. Ya, celaka engkau wahai Muhammad sepanjang hari. Jadi berbalik langsung. Ya, tadinya cinta 100%, tadinya orang yang sangat mencintai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan adanya dakwah ini, ya, yang membedakan antara tauhid dengan kesyirikan, yang membedakan antara Islam, yang keimanan dengan kekufuran, maka Abu Lahab langsung menyatakan sikap. Ya, demikian pula kita yang mendakwakan tauhid, yang mendakwakan sunnah, bersiap-siaplah untuk dimusuhi oleh orang banyak. Ya, untuk dibenci oleh orang banyak, untuk tidak disukai oleh orang banyak. Jangan pernah kita bermimpi mendakwahkan tauhid, mendakwahkan sunnah, lantas kemudian semua orang cinta kepada kita. Itu mimpi di siang bolong. Ya, saya tanya sama antum, siapa orang yang akhlaknya paling baik, yang pernah menginjakkan kaki di atas permukaan bumi ini? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang paling jujur yang pernah menginjakkan kaki di atas permukaan bumi ini? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai mendapatkan rekomendasi dari Jazirah Al-Amin, orang yang dipercaya sebelum diutus menjadi nabi dan rasul. Perhatikan, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwakan tauhid, maka yang pertama kali menentang dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah paman yang sangat mencintainya, yaitu Abu Lahab. Perhatikan, ya, yang dulunya sangat mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu kan, seperti itu. Kemudian ya, dia mengatakan tabballaka ya Muhammad sairal yaum. Celaka engkau wahai Muhammad sepanjang hari. Alihadza jama'tana. Apakah karena bualanmu ini wahai Muhammad engkau kumpulkan kami di sini? Ini kan pembesar-pembesar. Ya, mereka adalah orang-orang besar, mereka adalah pembesar, orang-orang terpandang. Mereka datang ke situ karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Ya, mereka karena percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka datang berkumpul di tempat tersebut. Bahkan dikatakan dalam sejarah ada yang tidak bisa hadir, mengutus orang untuk datang pada saat itu. Ya. Lalu kemudian Abu Jahal mengatakan, ini anak ya kurang ajar ini anak. Ini kalau bahasa bebasnya ya, kurang ajar ini anak. Dia kumpulin di sini, kita di sini, ya, dengan urusan kita yang sangat banyak, kita tinggalkan urusan kita yang sangat banyak karena bualannya, ocehannya gitu ya, seperti itu. Ya, perhatikan. Dia katakan alihadza jama'tana. Apakah karena ini ucapanmu, bualanmu tersebut, kamu kumpulkan kita di sini? Perhatikan.
Lalu kemudian setelah itu turunlah ayat, ya. Abu Lahab langsung viral. Ya, Abu Lahab langsung viral di langit, ya. Tapi viralnya itu bukan karena viral kebaikan, viralnya karena keburukan dan doa abadi. Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Lahab. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabbat yada abi lahabi wa tab." Ya, celaka, binasa kedua tangan Abu Lahab, watab, dan sesungguhnya dia binasa. Ya, Allah di sini mempergunakan kedua tangan, majas. Ya, Allah tidak katakan celaka Abu Lahab, enggak. Ya, karena kebanyakan dari perbuatan kita itu disebabkan oleh siapa? Oleh apa? Oleh tangan kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidian nas. Ya, nampak kerusakan di bumi, di daratan dan di lautan itu disebabkan oleh kedua tangan manusia. Ya, padahal orang juga kan biasa nendang kan? Biasa nendang pakai kaki gitu. Ya, nendang pintu pakai kaki, ngerusak pakai kaki. Tapi Allah nggak katakan kaki, tapi Allah katakan apa? Kedua tangan. Karena kebanyakan perbuatan manusia itu, aglabianya, mayoritas dari perbuatan manusia itu disebabkan oleh kedua tangan. Allah di sini katakan tabbat yada abi lahab, celaka, binasa kedua tangan Abu Lahab, watab, dan dia binasa. Ya, jadi ini abadi sepanjang masa. Ya, dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada pernyataan seperti ini, ya, yang jelas-jelas seperti ini, maka kita berani katakan, kalau ada yang nanya, Abu Lahab itu celaka apa enggak? Antum berani katakan enggak celaka? Ya, katakan celaka karena Allah sudah katakan gitu. Allah sudah jelaskan kepada kita terang benderang secara gamblang. Dan ini sepanjang masa Allah abadikan dalam Al-Quran. Ya, kalau misalnya ada yang nanya, Abu Lahab di mana ya tempatnya? Kira-kira di neraka apa di mana? Antum berani jawab enggak? Berani jawab. Tempatnya di mana? Di neraka. Ya kan, seperti itu. Tapi kalau misalnya, ya, ada seseorang yang melakukan perbuatan ahlun nar, maka kita tidak boleh menunjuk hidung orang tersebut. Bisa dipahami? Ya, ada seseorang misalnya yang melakukan perbuatan kekufuran, ya. Apakah boleh kita langsung menunjuk hidung orang, mentain bahwa kamu masuk neraka? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, karena kenapa? Allah tidak jelaskan, Allah tidak mentain. Kecuali kalau misalnya Allah sudah mentain, maka kita berani katakan seperti itu. Kita nggak tahu. Barangkali setelah dia melakukan perbuatan kekufuran, kita nggak tahu dia bertobat. Lalu kemudian dia meninggal dunia, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham nggak? Ya, jangan serampangan mengatakan, jangan mentang-mentang orang melakukan perbuatan kufur misalnya, lalu kita tunjuk hidung orang tersebut bahwa kamu kafir, dia kafir, nggak boleh. Ya, ini nggak gampang, ini berat permasalahan seperti ini. Ya, kalau ada orang melakukan perbuatan kesyirikan, kalau ada orang melakukan perbuatan kekufuran, kita berani katakan bahwa dia telah melakukan perbuatan kekufuran. Iya, betul. Dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Dan kalau dia tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia diancam akan dimasukkan ke dalam neraka. Iya, betul, seperti itu. Akan tetapi kalau kita mengatakan kamu masuk neraka karena kamu begini, ini bahaya. Ya, nggak boleh sembarangan kita mentain, menunjuk hidung orang bahwa si ini ahli neraka, ini begini dan seterusnya. Ya, hati-hati. Ya, jadi walaupun orang tersebut zahirnya melakukan perbuatan kekufuran, jangan sampai dengan gampangnya kita mentain, mengatakan bahwa dia penduduk neraka. Hati-hati. Ya, karena ini adalah urusannya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Ya. Nah, kemudian turunlah ayat. Ya, dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahab. Ya, kemudian setelah turunnya ayat tersebut, Abu Lahab itu makin benci. Antum coba bayangkan, ya, kalau ada surat resmi yang turun menerangkan bahwa si fulan ini pendusta, begini, gimana perasaan kita? Itu tambah benci. Ya, akhirnya Abu Lahab pun makin benci, istrinya makin benci, ya, kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Ya, maka yang terjadi adalah di antara bentuk gangguannya, di antara bentuk pembalasannya terhadap Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Lahab dan istrinya memanggil kedua putranya, ya, yaitu Utbah dan Utaibah. Dia panggil keduanya, kalian ke sini, ya. Kita nggak mau tahu, ya, kalau bahasa bebasnya. Sekarang juga ceraikan putri Muhammad, ya. Sekarang juga ceraikan putri Muhammad. Setelah itu kita akan nikahkan kalian dengan orang yang paling cantik, orang yang paling bagus nasabnya, orang yang paling kaya yang ada di Mekah ini. Ya,
Maka apa yang terjadi? Keduanya pun menceraikan putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling parah adalah Utbah. Ya, dia pun mendatangi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meludah di hadapan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun mengatakan, saya kufur dengan an-najm. Ya, artinya saya kufur dengan apa yang diturunkan kepada engkau. Artinya saya kufur terhadap Al-Quran. Kan seperti itu, dengan ayat-ayat yang diturunkan kepadamu. Akhirnya kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa semoga suatu saat engkau akan diterkam oleh singanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian Utbah pun pulang kepada orang tuanya, kemudian melaporkan apa yang terjadi. Kemudian Abu Lahab mengatakan, hati-hati engkau dengan Muhammad, ya, karena boleh jadi doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata benar sekali, di suatu lembah ketika Utbah mengadakan perjalanan, ya, dia pun diterkam oleh seekor singa, lalu kemudian terpisahlah kepalanya dari badannya karena digigit oleh singa tersebut. Ya, sadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini diantara bentuk, ya, indikasi betapa cintanya Abu Lahab kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini penulis mengatakan, ya, walakinnahu shara min aladdi a'daihi nama qama bid-da'wati ilal Islam. Akan tetapi di kemudian hari Abu Lahab ini adalah merupakan orang yang paling benci, ya, orang yang paling menjadi musuh bebuyutan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendakwakan Islam ini. Jadi sekali lagi di sini tanda dalil bagi kita bahwa siapa saja yang mendakwahkan dakwah tauhid, siapa saja yang mendakwahkan dakwah sunnah, maka bersiap-siaplah dimusuhi oleh manusia. Ya, jadi jangan kita bermimpi bahwa kita hendak mendakwahkan dakwah tauhid ini, hendak mendakwahkan dakwah sunnah ini, lalu kemudian semua orang mencintai kita. Orang akan mencintai kita kalau kita mengikuti keinginan manusia. Ya, kalau kita mengikuti apa yang diinginkan oleh manusia, baru manusia bisa cinta kepada kita. Manusia pengen begini kita ikuti, manusia pengen begini kita ikuti, tapi itu pun tidak menjamin. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita sebagai seorang yang kita sebagai orang yang menisbatkan diri kita kepada salaf, ya, kita mengaku sebagai salafiyun, orang-orang yang menisbatkan berusaha menapaki jalannya para salaf, maka yang kita lakukan adalah mendakwahkan tauhid ini, ya, merealisasikan tauhid ini, mendakwahkan sunnah ini, ya, mensyiarkan sunnah ini, menyampaikan sunnah ini, dan mengamalkan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Kemudian kata penulis di sini, fi Bani Sa'din, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah Bani Sa'ad. Ya, kita tahu nanti bahwa yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah disusui oleh ibunya, disusui oleh Thuwaibah, budaknya Abu Lahab. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa ke Bani Sa'ad. Ya, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di sana sekitar, ya, 4 atau 5 tahun di tengah-tengah Bani Sa'ad. Ya, taib. Di sini penulis mengatakan fi Bani Sa'din kana min adatil Arab. Ya, penulis mengatakan di antara kebiasaan atau urufnya orang-orang Arab, ayyal tamisu al maradi'a, ya, lima walidihim, bahwa mereka mencarikan, ya, mereka mencarikan untuk anak-anak mereka, ya, ibu-ibu yang bisa menyusukan anak-anak mereka. Itu di antara kebiasaannya orang-orang Arab dahulu. Jadi mereka tidak menyusukan anak mereka sendiri. Ya, jadi kalau misalnya si fulana melahirkan, maka paling dia menyusukan selama sepekan, ya, beberapa hari. Setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka mencarikan seorang ibu yang bisa menyusukan anak-anak mereka. Jadi anaknya itu dibawa pergi, ya. Lalu kemudian diserahkanlah si bayi tersebut untuk disusukan dan diasuh oleh ibu asuh tersebut. Itu diantara kebiasaan orang-orang Arab. Ya, taib. Kemudian kata penulis di sini, ya, fi al-bawadi. Lalu kemudian dibawa ke daerah-daerah, ke pedesaan-pedesaan. Di antara tujuannya adalah ib'adan lahum an amradil hawadir. Ya, di antara tujuan anak-anak mereka dicarikan ibu yang bisa menyusukan, ya, yang bisa mengasuh, yang tujuan mereka
agar supaya anak-anak mereka dibawa ke pedesaan, ke daerah-daerah terpencil. Tujuannya adalah, di antara tujuannya adalah ibadal lahum an amradil hawadir, untuk menghindari penyakit-penyakit atau wabah-wabah yang ada di tengah kota. Ya, ini di antara tujuannya. Ya, dan penyakit itu ada dua. Ada yang namanya penyakit secara zahir yang biasa kita kenal, ya, penyakit-penyakit wabah. Ya, contohnya kalau yang kemarin, ya, yang sudah kita lewati, walhamdulillah, yaitu COVID gitu kan, seperti itu. Nah, itu wabah namanya. Ya, ada juga penyakit-penyakit masyarakat. Ya, yang kedua penyakit-penyakit masyarakat, dan ini yang lebih berbahaya. Ya, penyakit-penyakit berbahaya. Misalnya anak kita, mohon maaf ya, wa na'udzubillahi min dzalik. Anak-anak kita misalnya kena pengaruh, ya, narkotik, ya. Anak-anak kita misalnya kena pergaulan bebas, ya. Anak-anak kita misalnya melakukan kriminal-kriminal, ya, mereka menjadi anak-anak yang yang bandel gitu, ya, anak-anak yang nakal, anak-anak yang tidak nurut terhadap orang tuanya gitu kan, seperti itu. Jadi penyakit-penyakit masyarakat, ya. Taib. Nah, di antara tujuan mereka menyerahkan bayi-bayi mereka untuk disusukan, dibawa ke daerah-daerah adalah untuk menjauhkan mereka dari penyakit-penyakit, dari wabah-wabah yang ada di tengah kota. Ya, kita tahu ya, kota Mekah pada saat itu adalah merupakan pusat perdagangan seluruh dunia. Ya, jadi bukan hanya Jazirah Arab saja, akan tetapi seluruh dunia itu datang ke kota Mekah. Ya, dalam rangka apa? Dalam rangka untuk berdagang dan dalam rangka untuk melaksanakan ibadah, ya, di Ka'bah, kan seperti itu. Jadi orang keluar masuk di kota Mekah dari berbagai macam penjuru dunia, ya. Kita tahu kalau sekarang ini Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalnya ada di antara kita yang ke Saudi untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya, itu biasanya kalau kita pulang dari sana, penyakit yang kita dapatkan, yang kita bawa, oleh-oleh yang kita bawa, penyakit yang oleh-oleh berupa penyakit yang kita bawa dari sana, itu biasanya lebih berat dari yang biasa kita alami di sini. Contoh misalnya, kalau kita batuk di sini, itu batuknya biasanya nggak terlalu berat, ya. Tapi kalau batuk yang kita bawa dari sana, itu biasanya agak berat, ya. Jadi 2 kali lipat. Ya, misalnya pilek. Pilek yang kita alami di sini biasanya biasa saja. Kalau pulang dari sana, biasanya pilek yang kita bawa dari sana itu lebih luar biasa lagi. Ya, biasanya 2 kali lipat. Bahkan ada jamaah di di jamaah itikaf kemarin, semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan saudara-saudara kita. Ya, ada yang saya dengar sampai hari ini belum sembuh juga. Ya, ada yang padahal sudah berapa hari itu, ya. Sudah berapa Syawal sekarang? Ya, 20 Syawal lebih sekarang ini kan. Ya, saya dengar ada teman saudara-saudara kita yang sampai hari ini belum sembuh, ya, secara total, ya. Jadi penyakit yang dibawa dari sana itu lebih berat, ya. Nah, di antara tujuannya mereka menyerahkan anak-anak mereka untuk disusukan, ya, untuk dibawa keluar dari kota Mekah untuk menjaga mereka agar jangan sampai terkena wabah-wabah atau penyakit yang ada di kota Mekah. Taib. Kemudian selanjutnya hatta tashtadda a'sabuhum. Kemudian di antara tujuannya adalah supaya urat-urat saraf mereka itu menjadi kuat. Ya, badan-badan mereka itu menjadi kuat. Ya, maka kita lihat orang-orang yang dibawa keluar daerah, dibawa keluar kota, ya, dibawa keluar kota Mekah, kemudian disusukan, ya, kemudian diasuh di tempat tersebut, ya, kemudian berkembang di tempat tersebut, maka kita akan dapati bahwa fisik mereka itu kuat. Dan contohnya adalah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu fisik beliau, masya Allah, fisik beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat kuat. Ya, bahkan kalau ada seseorang yang coba bergelut, ya, atau bergulat, ya, bahasanya, ya, dengan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada sejarahnya bisa menang. Ya, fisik Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah fisik yang sangat kuat, ya. Dan di antara hikmahnya beliau dibawa ke tengah-tengah Bani Sa'ad, ya, karena dari situlah beliau mendapatkan pengasuhan, lalu kemudian fisik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi kuat. Taib. Kemudian selanjutnya tujuannya adalah wal yudkinu al-lisan al-arabiyyah fi mahdihim, dan agar supaya mereka itu mengucapkan bahasa Arab, ya, belajar bahasa Arab, ya, menekuni bahasa Arab, ya, bahasa Arab yang fusha gitu, ya, sejak kecil mereka, ya, karena kita tahu, ya, walaupun mereka itu adalah orang-orang Arab, kalau mereka hidup di kota Mekah, mereka hidup di kota,
maka apa yang terjadi? Bahasa mereka itu bukanlah bahasa yang fusha, ya, bukanlah bahasa yang bagus, bukanlah bahasa yang sastranya tinggi, akan tetapi bahasa Arabnya adalah bahasa Arab yang biasa. Tapi dengan mereka dibawa ke pedesaan, ya, mereka akan terbiasa mengucapkan bahasa Arab yang sangat fusha, bahasa Arab yang sastranya itu sangat tinggi. Ya, dan itu didapatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikianlah kita lihat orang-orang Arab, ya. Mereka itu adalah para pujangga. Mereka itu adalah sastrawan. Mereka itu adalah orang-orang yang ketika mengucapkan sesuatu dengan sangat detil, dengan sangat jelas, dengan sangat gamblang. Ya, seperti itu. Karena bahasa yang mereka pelajari sejak kecil. Jadi mereka dibawa ke pedesaan, lalu kemudian di tempat tersebut mereka dibiasakan mempergunakan bahasa-bahasa yang bagus, ya. Di antara contohnya misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau adalah orang yang terkenal, ya. Beliau adalah orang Quraisy, ya. Kalau mau tahu, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau itu adalah Habib asli paten. Ya. Beliau adalah orang Quraisy, keturunan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan di zamannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dikenal orang Quraisy yang paling fasih. Yaitu Imam Syafi'i. Di zamannya beliau dikenal adalah orang Quraisy yang paling fasih. Dan ternyata beliau rahimahullahu taala ketika kecilnya beliau dibawa oleh ibunya di suatu pedesaan, di satu daerah. Disitulah beliau menekuni bahasa fusha. Ya, bahasa Arab yang bagus. Tapi beliau mengatakan, saya pernah tinggal di pedesaan selama 20 tahun. Saya mempelajari syair-syair bahasa mereka, ya, syair-syair bahasa-bahasa yang bagus itu, sastra-sastra yang sangat luar biasa. Aku menghafal Al-Quran, kata beliau. Tidak pernah ada satu kata yang terlewatkan olehku kecuali aku memahami maknanya. Jadi beliau tahu. Ya, makanya beliau adalah orang yang paling fusha di zamannya. Orang Quraisy paling fusha di zamannya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala telah mencapai puncak dalam penguasaan bahasa Arab. Sehingga beliau dijuluki sebagai orang Quraisy yang paling fasih pada masanya. Ya. Antum tahu ada kitab yang namanya Diwan, ya. Kitab Ad-Diwan, di situ banyak syair-syairnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ya. Dan di situ syair-syair Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala kalau kita maknai, kita hayati syair-syair beliau rahimahullah taala itu sangat syarat dengan makna. Ya, contoh misalnya di antara syair-syair beliau, ya, dan biasanya kalau anak-anak dari pondok itu biasanya menghafalkan syair ini. Ya, beliau mengatakan, al-alimu kabirun wa in kana haditha. Ya, al-alimu kabirun wa in kana haditha. Orang alim itu, orang yang menguasai ilmu agama itu kabir, ya, dia itu besar. Kedudukannya itu luar biasa, kata beliau, wa in kana haditha, meskipun usianya kecil, meskipun usianya muda. Dan itu terbukti kan? Berapa banyak kita lihat, ya, anak-anak kecil yang hafal Al-Quran, yang usianya mungkin baru 9 tahun, 10 tahun, gitu, seperti itu, tapi dimuliakan oleh manusia. Ya, dimuliakan oleh manusia, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak kita lihat orang-orang yang usianya masih tergolong kecil, masih muda, akan tetapi mendapatkan kedudukan yang terhormat di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat. Maka betullah beliau ketika mengatakan, ya, al-alimu kabirun wa in kana haditha. Orang alim itu, orang yang faham ilmu agama itu adalah alim, kabir adalah besar. Wa in kana haditha, walaupun usianya tergolong kecil. Ya, wal jahilu, sebaliknya kata beliau, wal jahilu shaqirun wa in kana syaikha. Ya, orang yang jahil itu, ya, mohon maaf, orang yang tidak mengetahui ilmu agama itu, ya, shaqir, dia itu kecil. Wa in kana syaikha, walaupun dia itu orang tua, walaupun rambutnya sudah memutih, ya, walaupun usianya sudah sangat tua, tapi kalau dia jahil maka dia kecil. Ya, berbeda dengan orang yang alim, walaupun usianya kecil, akan tetapi kalau dia alim maka dia besar. Ya, kata beliau rahimahullah taala. Maka beliau mengatakan, ta'allam, maka belajarlah engkau, falaisal mar'u yuladu alima, karena tidak ada seseorang yang dilahirkan dalam keadaan apa? Alim. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah lah yang mengeluarkan kalian dari rahim-rahim ibu kalian
dalam keadaan kalian tidak mengetahui sesuatu apapun itu. Walaisa akhu ilmin kaman huwa jahil. Tidaklah sama antara orang yang mempunyai ilmu dengan orang yang jahil. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Wa inna kabiral qaumi la ilma indahu, kata beliau, ya, sesungguhnya pembesar satu kaum yang tidak ada ilmunya, yang jahil, yang tidak berilmu, saghirun idzal taffat alaihil jahafil. Dia nilainya akan menjadi kecil ketika dia ketika dia berada di pertemuan-pertemuan besar, ya. Kemudian di antara syair-syair beliau yang sangat luar biasa, ya, beliau mengatakan, man lam yadzuq dzullat ta'allumi sa'atan. Siapa yang tidak pernah merasakan pahitnya belajar walaupun sesaat, tajarra dzullal jahli tula hayatihi, maka bersiap-siaplah dia akan menghadapi kepahitan, kehinaan hidup sepanjang pahitnya kehidupan, pahitnya kebodohan sepanjang hidupnya. Ya, kata beliau, wa man fatahu ta'limu waqta syababi, barang siapa di waktu mudanya dia terlewatkan menuntut ilmu, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, maka ya takbirkanlah atasnya 4 kali, ya, sebagai lambang atas kematiannya. Bisa dipahami nggak? Ya, kalau ada jenazah itu, ya, ditakbirkan berapa kali? Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali kan? Kata Imam Syafi'i, kalau ada orang yang terlewatkan masa mudanya dari menuntut ilmu, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, takbirkan atasnya 4 kali sebagai lambang atas kematiannya. Ya, itu kalau orang nggak nuntut ilmu. Ya, jadi kalau ada orang nggak mau nuntut ilmu agama, maka kata beliau, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi, takbirkan 4 kali atasnya sebagai lambang kematiannya. Itu orang kalau nggak mau nuntut ilmu. Jangan tersinggung, ya. Kalau ada orang nggak mau nuntut ilmu, posisinya seperti itu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, seolah-olah dia itu sudah jadi jenazah, seolah-olah dia itu sudah jadi bangkai, kata Imam Syafi'i. Itu kalau orang tidak mau menuntut ilmu, ya. Taib. Kemudian beliau mengatakan hayatul fata, terutama yang muda-muda ini, ya. Kata beliau, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Kehidupan seorang pemuda itu, kata beliau, bil ilmi wat tuqa, hanya ada 2, dengan ilmu dan ketakwaan. Idza lam yakuna, kalau keduanya, ilmu dan ketakwaan, tidak ada pada diri seorang pemuda, ya, la tibara li dzatihi, tidak dianggap keberadaannya. Jadi kalau kata orang Arab, wujuduhu ka'adamihi, keberadaannya sama saja dengan tidak adanya dia. Ya, itu bagi, ya, seorang pemuda, kalau tidak ada 2 unsur ini, yang pertama unsur ilmu dan yang kedua ketakwaan, maka tidak dianggap keberadaannya oleh oleh manusia. Ini perkataannya Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya. Dan di antara perkataannya yang sangat masyhur beliau rahimahullahu taala yang sangat luar biasa, beliau pernah mengatakan, syakautu ila waqi'i su'a hifdzi. Ya, aku pernah komplain, aku pernah mengeluh kepada Waqi, kepada guruku yang namanya Waqi. Syakautu ila waqi'i su'a hifdzi. Aku pernah mengeluh kepada Waqi, guruku. Waqi ini guru salah seorang guru beliau. Ya, su'a hifdzi, akan buruknya hafalanku. Ya. Fa akhbarani, lalu kemudian Waqi, guruku, memberikan kabar kepadaku, memberitahukan kepadaku, fa akhbarani bi annal ilma nurun, bahwasanya yang namanya ilmu agama itu, ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu adalah nurun, adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li asin, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin diberikan kepada apa? Kepada seorang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terbukti Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kita tahu, beliau adalah salah seorang manusia yang paling terkenal sangat kuat hafalannya. Ya, antum tahu, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika beliau membaca kitab, ya, saking kuatnya hafalan beliau, itu beliau sampai menutup sebelah sini. Kalau beliau membaca di sini, beliau menutup di sebelah sini. Takut kecampur nanti hafalannya. Karena beliau sekali membaca, itu langsung hafal. Ya, beliau kalau jalan-jalan di pasar, beliau itu sampai menutup telinganya. Takut mendengarkan kalimat-kalimat yang gak bagus dihafalkan oleh beliau. Dan ada orang-orang yang seperti itu dikasih karunia oleh Allah Subhanahu wa taala, hafalannya kuat. Ya. Saya lupa, kalau enggak Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu majma'in. Saya lupa. Ya, di antara kedua sahabat ini. Ketika beliau mendengarkan surah Al-An'am, kita tahu ya, surah Al-An'am itu kan panjang, ya. Enggak kayak An-Nas. Kalau An-Nas
Orang yang kita pun misalnya bahas satu ayat mungkin 40 kali dibaca belum hafal-hafal. Ya Allah kok bebel banget gak masuk-masuk gitu ya. Ya, hafal pagi ini sorenya juga sudah lupa gitu. Antum tahu, beliau ketika mendengarkan surah Al-An'am, ya hanya mendengarkan sekali, diulangi sama beliau tidak ada yang salah walaupun satu huruf. Padahal surah Al-An'am ini panjang sekali. Insya Allah. Jadi ada orang yang diberikan ya kekuatan hafalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Antum tahu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala adalah salah seorang manusia yang paling kuat hafalannya. Ya, beliau di usia 5 atau 6 tahun beliau sudah menghafalkan Al-Qur'an dengan lancar, mungkin, ya. Jadi nggak kayak kita, namanya Al-Hafiz, diberikan gelar Al-Hafiz, tapi kalau dibacakan ayat nggak bisa disambung. Tapi gelarannya Masya Allah Al-Hafiz gitu. Ya, nah, itu kalau kayak kita seperti itu. Ya beliau nggak sekedar namanya penghafal Quran, nggak. Disuruh ulang dari belakang ke depan, dari depan ke belakang diulangi semuanya. Di usia 9 tahun, beliau sudah menghafalkan kitab Al-Muwatta lil Imam Malik rahimahullah ta'ala. Al-Imam Malik punya kitab namanya Al-Muwatta, ya. Al-Muwatta ini berisi 1600 lebih hadis, ya, yang disusun oleh Al-Imam Malik rahimahullah taala. Di usia 9 tahun Al-Imam Syafi'i sudah hafal kitab Al-Muwatta, ya, punya Imam Malik rahimahullah taala. Ya, kemudian di usia 19 atau 20 tahun beliau sudah menghadapkan isi kitab tersebut langsung ke gurunya Al-Imam Malik rahimahullah taala. Ya, beliau itu sangat luar biasa hafalannya. Beliau pernah komplain ke waki gurunya, syakautu ila waki isu hifdzi. Ya, saya pernah komplain, saya pernah ngadu ke guruku namanya Waki tentang buruknya hafalanku. Padahal beliau adalah orang yang sangat luar biasa hafalannya. Ya, kemudian ternyata usut punya usut, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala pernah keluar dari rumahnya. Ya, pernah keluar dari rumahnya secara tidak sengaja. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala melihat ada seorang wanita yang menaiki kendaraan, apakah itu onta atau apalah seperti itu. Kemudian karena ada angin yang bertiup, kemudian tersingkaplah betis wanita tersebut. Ingat, ini bukan wanita muda loh ya. Kalau tidak salah usianya mungkin udah separuh baya gitu. Mungkin usianya sekitar ya 50 tahun lah seperti itu. Ya, itu yang dilihat oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala tidak sengaja, bukan sengaja. Bagaimana lagi dengan kita sekarang ya, keluar dari rumah subhanallah. Ya, bahkan tidak keluar dari rumah pun ya di sini sudah banyak ini, ya. Kita mau cari ayat pun yang nongol begituan dulu, subhanallah. Ya, gimana hari ini coba? Ya, perhatikan Al-Imam Syafi'i bahkan dalam ya beberapa riwayat dikatakan bahwa sampai beliau sampai nggak lancar hafalannya beberapa juz. Gara-gara menyaksikan betis seorang wanita yang tidak muda lagi secara tidak sengaja. Bukan sengaja loh ya. Bukan sengaja searching gitu nyari, enggak. Enggak sengaja keluar dari rumahnya, kemudian ada angin bertiup, ada wanita, kemudian tersingkaplah ya rok daripada atau pakaian daripada wanita tersebut. Ya, kalau sekarang memang sengaja, wanita sekarang memang sengaja disingkap, bukan tidak sengaja, tapi memang sengaja dinaikkan sampai setinggi-tingginya. Bahkan sekarang laki-laki terkadang lebih malu memakai pakaian atau celana di atas lututnya daripada seorang wanita, kan seperti itu, ya. Jadi subhanallah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah akhir zaman ya. Fitnah sekarang luar biasa, ya. Jadi kita juga nggak bisa menyalahkan anak-anak kita. Ini anak-anak saya kok bebal gitu loh. Nggak bisa hafal, nggak bisa. Fitnahnya memang luar biasa, ya. Jadi kita banyak mendoakan anak-anak kita ya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Jadi ini diantara apa namanya? Ini diantara syair-syair Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ini menunjukkan ya beliau rahimahullahu taala adalah orang-orang yang sangat diantara orang-orang yang sangat menguasai bahasa Arab. Ya demikianlah orang-orang ya di masa dahulu. Ya, di antara kebiasaannya orang-orang Arab, jadi mereka menyerahkan anak bayi-bayi mereka, ya, dibawa ke daerah, kemudian disusukan oleh mereka. Ya, kemudian mereka tumbuh di daerah tersebut. Biasanya 2 tahun kemudian, barulah mereka dibalikkan ke ibu-ibu mereka. Taib. Kemudian penulis mengatakan, rahimahullah, ya wa qaddarallah an ja'at niswatun mim bani Sa'di bani Bakar. Ya, bani Hawazan. Kemudian, atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian datanglah para wanita dari Bani Sa'ad, ya, bin Bakar bin Hawazan, ya. Jadi kemudian datanglah wanita-wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar bin Hawazan. Yatlubna arruda'a. Ya, mereka datang ke kota Mekah dalam rangka mencari bayi-bayi yang mau diserahkan kepada mereka untuk disusukan. Jadi mereka ini bukan semacam kayak panti sosial ya. Jadi mereka bukan mencari ya bayi-bayi untuk disusukan gratis gitu, enggak. Mereka bukan panti sosial.
Ya, mereka bukan panti sosial, tapi mereka tujuannya ya datang dari daerah, mengadakan perjalanan yang sangat panjang. Mereka berombongan seperti itu, ya 5 sampai 10 orang gitu kan, wanita ya ditemani oleh suami-suami mereka. Jadi mereka satu kafilah tersendiri. Ya, jadi mereka sengaja niat datang ke yang mereka berkumpul orang-orang yang wanita-wanita yang menyusukan tersebut, lalu kemudian mereka datang ke kota-kota, diantaranya kota Mekah. Ya, kemudian di situ mereka mencari bayi-bayi yang mau diserahkan oleh ibunya untuk disusukan oleh mereka. Ya, yatlubna ar-ruda'a. Jadi mereka datang ke kota untuk mencari bayi-bayi yang mau disusukan oleh mereka. Fauri dan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihinna kullihinna. Maka kemudian ya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu masih bayi, ya beliau pun diperlihatkan kepada mereka, ya kepada wanita-wanita tersebut. Fa'abaina ayyurdi'nahu li ajli yatnihi. Jadi beliau pun diperlihatkan kepada mereka, ya untuk disusukan mereka, ditawarkan kepada mereka, akan tetapi tidak ada satupun di antara mereka yang mau menyusukan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tahu sebabnya kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yatim. Ya, Rasulullah seorang yatim dan mereka tidak gratis. Ya, mereka tidak mengambil bayi untuk disusukan secara gratis, akan tetapi mereka mencari bayi yang hendak disusukan itu untuk dibayar oleh orang tua mereka. Ya, nggak ada yang mau, nggak ada yang menginginkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, karena Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah seorang anak yatim. Ya, walam tajid ihda niswa. Ya, wahia Halimatu bintu Abi Dhuaib. Ya, dan semua wanita-wanita tersebut, satu rombongan tersebut, satu kafilah tersebut, itu semuanya sudah mendapatkan bayi untuk disusukan. Ya, jadi sudah taken kontrak. Ya, sudah mendapatkan bayi masing-masing untuk dibawa pulang. Kalau kayak kita sekarang mungkin sudah buat perjanjian. Ya, jadi selama 2 tahun disusukan, kemudian diasuh, ya upahnya sekian, kemudian dua tahun kemudian dikembalikan lagi ke orang tua mereka. Jadi semua mereka sudah mendapatkan, ya, kecuali ada seorang wanita. Namanya di sini adalah Halimatu bintu Abi Dhuaib. Namanya Halimah binti Abi Dhuaib. Tinggal beliau yang tidak mendapatkan bayi untuk disusukan. Ya, dan wanita inilah yang di belakang hari kita kenal dengan nama masyhurnya Halimatus Sa'diyah. Ya, biasa ya, masyhur ya. Kita dengarkan nama Halimatus Sa'diyah. Jadi nama beliau adalah Halimatu bintu Abi Dhuaib. Ya, Halimah anaknya Abu Dhuaib. Baik. Kemudian ya penulis mengatakan wahia Halimatu bintu Abi Dhuaib radian fa akhadhathu sallallahu alaihi wasallam wa hadiyat bihi hudwatan igtabata laha al-akharun. Kemudian penulis mengatakan di sini bahwa ya tinggal beliau yang tidak mendapatkan bayi untuk disusukan. Lalu kemudian beliau pun mengambil Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk disusukan. Ya, kemudian penulis mengatakan di sini dan beliau pun memperlakukan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi dari anak-anaknya yang membuat mereka cemburu, yang membuat mereka itu ngiri kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, taib. Jadi ini secara ya singkatnya dijelaskan oleh penulis di sini dalam kitab Raudatul Anwar. Ya, kemudian antum bisa mendapatkan membaca versi lengkapnya bagaimana kisahnya Halimatus Sa'diyah atau Halimah binti Abu Dhuaib ketika beliau mendapatkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antum bisa baca dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum, juga buah karya beliau rahimahullah taala, buah karya dari Safiur Rahman, ya, dan kitab ini masyhur, ya. Dan banyak di antara kita mungkin yang sudah membacanya. Kita akan lihat versi lengkapnya. Bagaimana cerita beliau, ya, bagaimana cerita beliau Halimatus Sa'diyah ketika beliau mendapatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita baca. Baik. Kemudian ya, di sini beliau mengatakan, ya, warat Halimatu min barakatihi sallallahu alaihi wasallam ma qassat minhu al-ajab. Ya, walinat terukaha tarwi dzalika mufassala. Ya, kata Safiur Rahman rahimahullahu taala, mari kita dengarkan bagaimana Halimah ya
menceritakan secara rinci kisahnya ya tentang beliau bagaimana beliau mendapatkan keberkahan-keberkahan ketika beliau ya telah mendapatkan Nabi kita mengambil beliau sallallahu alaihi wasallam untuk beliau susukan ya. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, kanat Halimatu tahdutsu, ya, Halimah menceritakan annaha kharajat min baladiha, bahwasanya Halimah keluar dari negerinya, ya, bertolak dari negerinya, ya, ma'azaujiha, bersama dengan ya suaminya, wa banin laha sagirin turdi'uhu fi niswatin min bani Sa'ad bin Bakar, ya. Kemudian di sini penulis mengatakan bahwa Halimah keluar bersama dengan suaminya, juga membawa seorang bayi yang masih beliau susukan, ya, bayinya yang masih disusukan. Kemudian beliau mengatakan taltamisu arruda'a, ya, beliau keluar dari negerinya dalam rangka mencari bayi yang hendak disusukan. Qalat, ya, beliau berkata wadzalika fi sanati syahba, ya, itu terjadi pada saat ya musim paceklik, ya, musim kering kerontang, ya. Jadi pada saat itu musim paceklik, pada saat itu terjadi kemarau yang sangat panjang. Lan tabaqalana syai'a, tidak ada satu apapun yang tersisa bagi kami, enggak ada makanan, enggak ada air. Jadi betul-betul musim paceklik pada saat itu, ya, kering kerontang pada saat itu. Qalat, beliau berkata, fa kharajtu, maka aku pun keluar, ala atanil li qamra, ya, dengan mempergunakan ya keledai, yang mana keledai tersebut warnanya putih kehijauan, ya, warnanya putih kehijauan. Kalau warna putih itu kan bersih. Tapi kalau putih kehijauan, ya, warnanya gimana ya? Warnanya kayak kusam gitu ya, seperti itu, ya. Qalat, beliau berkata, ya, beliau juga mengatakan wa ma'ana syarif, ya. Juga pada saat itu kami membawa onta yang sudah tua, ya, onta yang sudah tua. Ya, wallahi ma tabiddu bikatratin. Onta tersebut sudah tidak mengeluarkan setetes air susu pun, ya. Wa manana mulailana ajma'a min sabiyina alladhi ma'ana. Kemudian beliau mengatakan, sepanjang malam kami tidak bisa tidur disebabkan oleh bayi yang kami bawa. Jadi bayinya tersebut, ya, penulis mengatakan mimbukaihi minal ju', ya, karena saking laparnya bayi tersebut, maka bayi ini tidak bisa tidur sepanjang malam, ya, dan ini juga menyebabkan kedua orang tuanya tidak bisa memejamkan mata sepanjang malam, ya, karena saking laparnya anak tersebut, ya. Mafi min saddi ma yugnihi, karena air susuku, kata beliau, itu sudah tidak mohon maaf ya, payudaranya itu sudah tidak mengeluarkan air susu lagi, ya, yang bisa mengenyangkan bayi tersebut. Wa ma fi syarifina ma yugadhihi, begitu pula dengan onta kami sudah tidak mengeluarkan susu lagi yang bisa kami konsumsi. Walakin kunna narju al-gaitha wal faraja, akan tetapi kami keluar, ya, mengharapkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wal faraja, dan kami keluar dalam rangka untuk mencari solusi jalan keluar. Kemudian beliau mengatakan fa kharajtu ala atani tilka, maka aku pun keluar dari desaku, dari tempatku, dari negeriku dengan mempergunakan ya keledai tersebut, ya. Falakada azammat, dan keledai tersebut itu sudah dalam kondisi ya kondisinya jalannya sudah lamban, ya, udah gitu keledai tersebut kondisinya sudah kurus kering, ya, seperti itu. Jadi tidak ada lagi tenaganya, ya, sudah loyo, sudah lemah, ya, keledai tersebut. Hatta syakka dzalika alaihim, sampai saking lemahnya keledai tersebut sampai memberatkan rombongan, ya. Jadi rombongan tersebut, ya, karena ya namanya keledainya sudah keledai yang tidak bisa berjalan, sudah lemah, ya, akhirnya mereka pun jadi terberatkan oleh keledai tersebut, ya, da'fan wa ijfa, ya, karena lemahnya dan keadaan yang kering kerontang pada saat itu. Hatta kadimna Makkah naltamisu arruda'a, ya, sampai beliau mengatakan sampai kami pun masuk ke kota Mekah dalam rangka untuk mencari bayi-bayi yang hendak kita susukan. Fama minna imra'atun illa wa qad arada 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatabahu. Maka tidak ada seorang pun dari kami wanita-wanita yang mencari bayi untuk disusukan kecuali diperlihatkan, ya, kepada mereka Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, fataba, dan mereka pun enggan untuk mengambil Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
idza qila laha, ya, mereka berkata, innahu yatim. Sesungguhnya dia itu bayi tersebut adalah bayi yang yatim. Wa dzalika anna kunna narju al-ma'rufa min abi as-sabi. Ya, kami datang ke kota Mekah itu dalam rangka untuk mencari penghidupan. Ya, mencari maisha. Jadi mereka menyusukan bayi-bayi itu profit oriented. Mereka mencari keuntungan, ya, agar supaya mereka diupah. Ya, mereka mengharapkan upah dari dari bapak bayi tersebut. Fakunna nakul, kami berkata, yatim, ya, yatim. Kalau seorang yatim, wama asa antasna ummuhu wajadduhu. Kalau dia seorang yatim, statusnya seorang yatim, maka apa yang bisa ibu dan kakeknya berikan kepada kami? Fakunna nukrihu lidzalik. Dan kami pun benci, kami nggak mau, gitu kan, seperti itu. Fama bakiyat imra'atun ya kadimat ma'i illa akhadat radian kairi. Ya, tidaklah satu pun dari mereka tersisa kecuali mereka semua mendapatkan bayi-bayi untuk disusui, kecuali aku, kata beliau. Ya, falamma ajma'na al-intilak, maka tatkala kami sudah bersepakat untuk kembali ke negeri kami, karena mereka semua sudah mendapatkan bayi-bayi untuk disusukan, ya, seperti itu, dan mereka sudah taken kontrak semuanya, ya, maka mereka pun sepakat untuk kembali bersama-sama, ya, mereka pun sepakat untuk kembali bersama-sama. Qultu li sahibi, kemudian aku, kata Halimah, berkata kepada suamiku, wallahi demi Allah, inni la akrahu an arji'a min baini sawahibi walam akhudh radian. Demi Allah, saya enggak sudi kalau saya kembali bersama dengan teman-teman wanitaku sementara aku tidak mendapatkan seorang bayi untuk disusukan. Itu kata Halimatus Sa'diyah. Taib. Kemudian qalat, beliau pun akhirnya berkata, falamma akhadtuhu, maka beliau taib, afwan, sebelumnya wallahi la adhabanna ila dzalikal yatim fala akhudannahu. Demi Allah, beliau berkata kepada suaminya, aku pasti, ya, aku harus mengambil bayi tersebut, ya, aku harus mengambil bayi yatim tersebut. Maka beliau pun mengambilnya. Kemudian beliau mengatakan, suaminya mengatakan, la alaiki antaf'ali. Tidak ada masalah kalau engkau lakukan itu. Ya, kalau memang engkau mau lakukan itu, engkau mau mengambil bayi yatim tersebut, maka silakan lakukan. Asallah an yaj'ala lana fihi barakah. Kata suaminya, boleh jadi dengan bayi tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita, ya, memberikan keberkahan kepada kita. Qalat, maka Halimah menceritakan, fadhahabtu ilaihi wa akhadtuhu. Lalu kemudian aku pun pergi ke bayi tersebut, ya, lalu kemudian aku pun mengambil bayi tersebut, ya. Jadi beliau pun mengambil Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma hamalani ala akhdhihi illa anni lam ajid gairahu. Jadi yang memotivasi aku untuk mengambil bayi tersebut, ya, bukan karena bukan karena mau digratiskan atau apalah, enggak. Jadi beliau mengambil bayi tersebut karena terpaksa, ya, karena terpaksa. Kenapa beliau mengambil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena beliau tidak mendapatkan satu bayi pun untuk disusukan, dan beliau mengatakan, demi Allah, saya tidak sudi kembali bersama dengan teman-teman wanitaku sementara aku tidak membawa bayi untuk disusukan, ya. Jadi beliau mengatakan bahwa tidak ada yang memotivasi saya untuk mengambil bayi tersebut kecuali karena saya tidak menemukan yang selainnya. Jadi nggak ada lagi yang lain. Jadi kalau misalnya ada yang lain selain Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pasti tidak mengambil Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Qalat, maka beliau berkata, falamma akhadtuhu, maka tatkala aku mengambil bayi tersebut, raja'tu bihi ila rahli. Lalu kemudian aku pun kembali ke kendaraanku. Jadi bersiap-siap untuk berangkat. Ya, karena mereka sudah sepakat kan mau kembali ke daerah mereka. Ya, maka beliau mengatakan, mungkin kalau bahasa bebasnya, tunggu dulu, saya mau ngambil bayi tersebut. Nah, setelah beliau mengambil bayi tersebut, beliau pun mengambil bayi tersebut dan membawanya ke atas kendaraannya. Falamma wada'tuhu fi hajri. Perhatikan, dari sini sudah mulai nampak keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga beliau. Ketika beliau sudah memegang Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Falamma wada'tuhu fi hajri. Maka tatkala, kata beliau, aku sudah meletakkan beliau dalam pangkuanku, akbala alaihi sadiyaya bima sya'a min laban. Jadi seolah-olah, ya, mohon maaf, payudara beliau itu
Ya seolah-olah menyambut Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya menyusui dengan sepuasnya. Padahal kita tahu sebelumnya bahwa ya mohon maaf ya payudara beliau itu sebelumnya itu tidak mengeluarkan air susu sedikit pun. Ya, karena karena kekeringan yang terjadi pada saat itu. Akan tetapi begitu beliau memangku Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah payudaranya beliau tersebut itu menyambut Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau pun menyusu dengan kenyang pada saat itu. Fasyariba hatta rawiya. Beliau pun menceritakan, maka beliau pun menyusui sampai beliau kenyang. Wasyariba mahau akhuhu hatta rawa. Demikian pula dengan saudaranya, saudara sesusuannya yang tadi tidak pernah bisa tidur sepanjang malam karena kelaparan, menangis karena kelaparan, maka anak tersebut juga menyusui sampai kenyang. Ya, tsumma nama, kemudian keduanya pun tertidur. Ya, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bayinya Halimah juga tertidur karena kekenyangan. Wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dzalik. Padahal sebelumnya kata beliau, kita tidak pernah tidur, tidak pernah bisa memejamkan mata sebelum kejadian ini. Ya. Wa kama zauji ila syarifina tilka. Lalu kemudian kejadian selanjutnya beliau menceritakan suaminya mendatangi onta mereka yang sudah tua tersebut. Ya, fa idza hiya hafil. Maka tiba-tiba suaminya mendapati onta tua tersebut mendapati bahwa susunya tersebut mohon maaf ya. Apa ya namanya kalau binatang itu? Ya, intinya penuh dengan susu lah, gitu seperti itu. Yang tadinya nggak mengeluarkan satu tetes susu pun, ya suaminya mendapati setelah menemui melihat ontanya tersebut, maka suaminya menemukan bahwa onta tersebut sudah penuh dengan susu. Ya, fahalaba minha. Maka kemudian beliau pun mengeluarkan susu dari onta tersebut. Ma syariba wa syaribtu ma'ahu hatta intahaina riyan atau rayyan wa syab'an. Ya, beliau mengatakan maka beliau pun memerah susu dari onta tersebut sampai kami meminum, sampai kami puas ya dan kami kenyang. Ya, fabitna bi khairi lailatin. Maka kami tidur pada malam itu dengan kebaikan sepanjang malam tersebut. Qalat, beliau berkata, yaqulu sahibi hina asbahna. Maka ya suamiku berkata ketika di pagi harinya, suamiku berkata kepadaku, ta'alami wallahi ya Halimah. Wahai Halimah, ya demi Allah engkau tahu, ya laqad akhadti nasamatan mubarakah. Sesungguhnya engkau telah mengambil seorang manusia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qalat fakultu, maka beliau mengatakan, Halimah mengatakan, aku berkata, wallahi inni la arju dzalik. Ya, demi Allah aku pun mengharapkan ya seperti itu. Qalat, beliau mengatakan, summa kharajna wa rakibtu ana atani. Kemudian kami pun keluar dan aku mengendarai keledaiku yang tadi lemes, yang tadi sudah loyo, ya yang kurus kering itu, keledainya yang nggak bisa jalannya lamban sehingga teman-temannya juga jadi ikut lamban, yang sebelumnya seperti itu. Ya, beliau menceritakan warakibtu ana atani. Kemudian aku pun mengendarai keledaiku. Wahamaltu alaiha ma'i. Ya, wahamaltuhu alaiha ma'i. Kemudian aku pun membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersamaku. Fa wallahi laqata'tu birrakbi ma la yaqdiru alaihi syai'un min humurihim. Maka ya terjadi keajaiban selanjutnya. Ya, keledai yang tadinya sering tertinggal karena tidak bisa jalan karena jalannya lamban, ya keledai tersebut mendahului keledai-keledai yang lainnya. Ya, justru terbalik. Ya, jadi yang tadinya keledai tidak bisa berjalan, lamban berjalannya, yang kurus kering tersebut tiba-tiba keledai tersebut mendahului keledai-keledai yang lainnya. Hatta inna sawahibi, ya kemudian kata teman-teman wanitaku yang lain berkata kepadaku, ya benata Abi Zuhaib, wahai anaknya Abu Zuhaib, maksudnya wahai Halimah, wahai hak celaka engkau, ya arbi'i alaina, kasihanilah kami, alaisat hadhihi atanu kallati kunti kharajti alaiha, bukankah ini keledaimu yang kamu kendarai waktu kita datang ke sini? Maka beliau mengatakan, fa'akulu lahunna bala wallahi, ya iya, innahalah ya iya. Ya, keledai ini adalah keledai yang dulu aku kendarai ketika kita datang ke kota Mekah. Ya, kemudian mereka mengatakan, wallahi innalaha sya'nan. Ya, demi Allah, sesungguhnya telah terjadi sesuatu pada
ya pada keledai ini. Qalat, kemudian beliau mengatakan, "Tsumma taruhu alayya hina qadimna ya bihi ma'ana shiba'an lubbana." Ya, fanahlibu wa nashrabu. Kemudian ya beliau mengatakan, tatkala kami kembali ke ya negeri kami, maka kami mendapati kambing-kambing kami ya itu dalam keadaan banyak menghasilkan susu. Ya, wa ma yahlibu insanun katrata labanin. Padahal di negeri tersebut ya ternak-ternak atau kambing-kambing orang lain itu tidak ada yang mengeluarkan susu sama sekali. Ya, wala yajidha fi dar'in hatta kana al-hadiruna min qaumina yaquluna li ra'yanihim, sehingga mereka pun berkata kepada pengembala-pengembala mereka, wailakum, celaka kalian, ya israhu haitsu yasrahu ra'i binti Abi Zuhaib, ya celaka kalian, ikutilah ya pengembala daripada pengembala bintu Abi Zuhaib, maksudnya pengembalanya Halimah, ikuti kemana mereka berangkat, ya fataruhu agnamuhum jiaan ma tabidu bikatrati laban. Ya, kemudian mereka pun memerintahkan kepada para pengembala mereka untuk mengikuti kambing-kambing ya daripada Halimah. Ya, barangkali ya kambing-kambing Halimah tersebut makan di tempat yang mana makanannya banyak, lalu kambing-kambing mereka pun bisa makan di tempat tersebut dan juga bisa mengeluarkan susu yang banyak, ya. Taib. Wa kana yashubbu syababan la yushbihu al-gilman. Afwan sebelumnya. Wa taruhu ganami shiba'an labanan. Falam nazil na'tarifu minallahi az-ziyada wal khair. Kata beliau, ya senantiasa kami mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan lebih kepada kami, ya wal khair dan kebaikan, hatta madat sanatani ya wa fasaltuhu, ya, dan berlalulah hatta madat sanatahu wa fasalathu, ya sampai berlalu 2 tahun dan beliau pun kemudian istilahnya kalau selesai menyusui itu 2 tahun ya disapi ya seperti itu, sampai beliau pun disapi, ya wa kana yashubbu syababan la yushbihu al-gilman. Kemudian beliau pun Rasulullah SAW tumbuh ya layaknya sebagai seorang pemuda, sebagai anak, ya gitu seperti itu, dan beliau ya berkembang tidak seperti anak-anak lainnya. Falam ya belug sanataihi hatta kana gulaman jafra. Kemudian ya ketika sampai 2 tahun beliau sallallahu alaihi wasallam tumbuh menjadi seorang ya anak yang kuat. Qalat, beliau berkata, faqadimna bihi ala ummihi. Ya, kemudian kami pun ya berangkat ke Mekah menemui ibunya, wa nahnu ahrasu ala maksihi fina. Dan kami ya berkeinginan kuat bagaimana caranya supaya ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan bayi tersebut untuk tetap kami asuh, ya. Karena sudah 2 tahun maka saatnya dikembalikan kepada ibunya. Akan tetapi Halimah ya itu beliau bertekad, ya beliau sangat berusaha gimana caranya supaya beliau bisa membawa kembali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma kunna nara min barakatihi, karena kami melihat bagaimana keberkahan mengalir kepada keluarga kami dengan kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakallamna ummahu, maka kami pun berbicara dengan ibunya, ya dengan ibunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qultu laha, dan aku berkata kepadanya, law tarakti ya ibni indi hatta yaglut, ya. Bagaimana kalau misalnya Anda kembali memberikan hak asuh kepada kami, anak aku ini, ya beliau memanggilnya sebagai anak, ya saya mengasuhnya lagi selama 2 tahun sampai anak ini benar-benar menjadi kuat. Fa inni yakhsha, beliau memberikan alasan, ya fa inni yakhsha, karena sesungguhnya aku takut, fa inni yakhsha alaihi waba Makkah, karena sesungguhnya aku takut ya jangan-jangan wabah atau penyakit yang ada di kota Mekah ini mengenai Muhammad, ya. Maka qalat, beliau mengatakan, falam nazal biha hatta raddathu ma'ana. Maka beliau mengatakan, ya maka kami pun berusaha ya berbicara kepada ibunya, meminta belas kasihan ibunya sampai ibunya pun ya memberikan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dilanjutkan lagi 2 tahun. Ya seperti itu. Taib. Kemudian kita lanjutkan.
Kata penulis di sini, wasmu Abi Dhuaib ya walidu Halimah. Ya, Abu Dhuaib adalah ayahnya Halimah. Ya, ayahnya nama aslinya adalah Abdullah bin Al-Haris. Ya. Jadi nama lengkapnya Halimah itu adalah Halimah binti Abdullah bin Al-Haris. Ya. Jadi kunyanya adalah Abu Dhuaib. Itu ayahnya Halimah. Wasmu zaujiha, adapun nama suaminya Halimah Al-Harithu ibnu Abdil Uzza. Jadi nama suaminya adalah Al-Harith ibnu Abdil Uzza. Wakilahuma min Sa'ad bin Bakar bin Hawazan. Ya, jadi keduanya ya Halimah dan suaminya dari suku Sa'ad dari Bani Sa'ad bin Bakar bin Hawazan. Wa auladul Harith bin Abdil Uzza, adapun anak-anak Al Harith bin Abdil Uzza, ikhwatuhu sallallahu alaihi wasallam minar rida'a, adalah merupakan saudara sepersusuan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah, ada yang bernama Abdullah, kemudian ada yang bernama Anisa, kemudian ada yang bernama Judama, ya. Dan Judama ini kita sudah jelaskan pada pertemuan yang telah lalu, wahia Asyaima, ya, lebih dikenal dengan Asyaima, laqabun ghalaba ala ismihi, ala ismiha. Jadi Asyaima ini adalah merupakan laqab ya yang lebih masyhur daripada namanya. Kalau nama aslinya adalah Judama, ya. Kemudian beliau lebih terkenal dengan Asyaima. Asyaima itu artinya tai lalat, ya. Wa kanat tahdunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan beliau ya Asyaima ini tahdunu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengasuh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian kata penulis selanjutnya, barakatu fi baitir rida'a, keberkahan yang mengalir di rumah penyusuan. Artinya keberkahan-keberkahan yang dirasakan oleh Halimah dan keluarganya dengan kehadiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka. Wa qadarat al barakatu ala ahli hadzal bait muddata wujudihi sallallahu alaihi wasallam bainahum. Ya, beliau mengatakan rahimahullahu taala, dan keberkahan-keberkahan terus mengalir kepada penghuni rumah ini, yaitu keluarganya Halimah, muddata wujudihi sallallahu alaihi wasallam bainahum, sejak keberadaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah mereka. Kita sudah tahu ya dari awal tadi bahwa ya mohon maaf ya Halimah yang tadinya payudaranya sudah tidak mengeluarkan satu tetes ya susu pun, ya akhirnya ketika beliau sudah ya memangku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya payudaranya tersebut langsung mengeluarkan susu yang sangat banyak, ya. Yang tadinya keledainya tidak bisa ditunggangi, sudah loyo, ya. Keledainya tersebut selalu tertinggal dengan keledai-keledai lainnya. Dengan keberadaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas keledai tersebut, maka keledai tersebut pun ia mendahului keledai-keledai yang lainnya. Yang tadinya onta beliau yang sudah berusia, yang sudah berumur, yang sudah tua, tidak mengeluarkan satu tetes ya air susu pun, ketika kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka onta itu pun mengeluarkan air susu yang bisa mengenyangkan mereka berdua, ya, bisa membuat mereka berdua kenyang, bisa membuat keluarga mereka jadi kenyang, ya. Yang tadinya kambing-kambing ternak mereka yang tidak mengeluarkan air susu lagi, ya, dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kambing-kambing tersebut menghasilkan susu yang sangat banyak, dan ini membuat iri orang-orang lain, para peternak lain. Kok bisa ya kambing-kambing Halimah bisa mengeluarkan susu yang sangat banyak? Ya, sementara kambing-kambing kita makanannya juga sama, lingkungannya juga sama, minumannya juga sama, tapi tidak mengeluarkan susu seperti ya hewan-hewan ternak, kambing ternak daripada Halimah. Ya, taib. Ya, jadi dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mengalirlah keberkahan-keberkahan di tengah keluarga mereka. Wa mimma ruwiya min hadhil barakah. Ya, sebagaimana diriwayatkan ya keberkahan-keberkahan ini adalah anna Halimata, bahwasanya Halimah, ya, anna Halimata lamma ja'at ila Makkah, tatkala beliau memasuki kota Makkah, kanatil ayyamu ayyama jadbin wa kahtin. Ya, pada saat itu adalah merupakan musim paceklik, musim kering kerontang. Wa kanat maha ya atanun kanat abta'a dabba fir rakbi masyan liajlil da'fi wal hazal. Ya. Beliau menceritakan bahwasanya
beliau juga mempunyai seekor keledai. Keledai tersebut jalannya sangat lamban, ya, sangat lamban dalam berjalan karena saking lemah dan kurusnya ya keledai tersebut. Kanat ma'aha nakatun la tadurru bi katratin min labanin. Ya, beliau juga mempunyai seekor onta, ya, yang mana onta tersebut itu sudah tidak mengeluarkan susu lagi. Wa kana laha waladun saghirun yabki wa yasrahu tulal lail li ajlil ju'. Ya, dan beliau juga mempunyai seorang bayi yang mana bayi tersebut ya menangis sepanjang malam karena saking laparnya bayi tersebut. Ya, karena air susunya beliau sudah tidak keluar lagi, maka bayi tersebut mengalami kelaparan sehingga bayi tersebut pun itu menangis sepanjang malam. La yatruku abawaihi yanaman, sehingga ya bayi tersebut tidak membiarkan kedua orang tuanya tidur ya sepanjang malam. Falamma ja'at Halimah tu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila rahliha, maka tatkala Halimah membawa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kendaraannya, wa wada'athu fi hajriha, dan beliau pun meletakkan Nabi Muhammad di atas pangkuannya, akbala ya alaihi sadiyaha bimasya'a min labanin. Ya, seolah-olah ya payudara daripada Halimah tersebut menyambut Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau pun minum ya sampai puas. Fasyariba hatta rawiya, beliau minum sampai puas, sampai kenyang. Wa syariba ma'ahu ibnuha as-sagiru hatta rawiya tsumma nama. Kemudian bayinya pun bisa minum sampai kenyang, ya sampai keduanya pun tertidur. Wa kama zaujuha ila annaka. Kemudian suaminya pun ya mendatangi annaka, ontanya tersebut, fawajadaha hafilan bil laban. Ya, beliau pun menemukan ontanya tersebut sudah penuh dengan air susu. Fahalaba minha. Kemudian beliau pun memerah susu dari onta tersebut. Mantahaina bisyurbihi riyan wa syab'a. Ya, kami tidak berhenti meminumnya sampai kami kenyang. Tsumma bata bi khairi laila. Kemudian ya keduanya pun tertidur penuh kebaikan sepanjang malam tersebut. Walamma kharaja raji'ina ila badiyati Bani Sa'ad. Maka tatkala keduanya kembali ke Badiyah, ke desa Bani Sa'ad, ya, rakibat Halimah tilkal atan. Ya, kemudian Halimah mengendarai keledai tersebut, wa hamalat ma'ahan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau pun membawa Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa asra'atil atanu. Maka keledai tersebut ya berjalan dengan cepatnya, hatta kata'at birrakbi, sampai ya keledai tersebut bisa mendahului atau melampaui ya keledai-keledai yang lain. Walam yastati ya luhukaha syai'un minal humur. Ya, keledai-keledai tersebut tidak bisa menyusul ya keledainya Halimah. Walamma kadima fi diyarihima. Maka tatkala keduanya memasuki kampung keduanya, ya, diyar Bani Sa'ad, kampungnya Bani Sa'ad, wakana ajdaba ardillah. Beliau mengatakan bahwasanya ya kampungnya pada saat itu adalah merupakan kampung ya tanah Allah Subhanahu wa taala yang paling kering, ya, negeri yang paling kering kerontang pada saat itu. Kanat ganamuhuma taruhu alaihima shiba'an mumtaliatal khawasir bil alaf. Ya, ternyata kambing-kambing mereka, ternak mereka, perut-perut mereka penuh perut-perutnya itu penuh dengan makanan, ya, mumtali'atad duru bil laban. Lalu kemudian ya penuh dengan susu, ya, artinya menghasilkan susu. Fakana yahlibani wa yashrabani. Ya, kemudian keduanya pun memerah ya susu dari kambing-kambing tersebut, dan keduanya pun meminum dari susu kambing tersebut. Wa ma yahliba insanun katrata laban. Ternyata orang lain pada saat itu di desa tersebut, ya, kambing-kambing mereka itu tidak menghasilkan satu tetes susu pun. Falam yazala ya'rifani minallahi az-ziyadata wal khaira hatta iktamalatil muddatu ar-rida'a wa madat sanatani fafatamathu Halimah. Lalu kemudian ya keduanya pun mengakui ya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, sampai ya sempurna 2 tahun daripada penyusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa madat sanatani, dan berlalulah 2 tahun, fafatamathu Halimah. Lalu kemudian Halimah pun menyapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qad ishtadda wa qawiya fi hadhihi al-fatra. Lalu kemudian
di fase ini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi kuat dan kokoh. Ya wallahu taala alam bisawab. Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan lanjutkan bakaun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Bani Sa'ad ba'dar rida'a. Ya, kita akan lihat bagaimana tetap tinggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Bani Sa'ad setelah selepas penyusuan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain? Ya, pertanyaan ini nanti bisa ditanyakan ke ustadz yang lain ya. Baik. Ya, 6. 6. Gimana? Apa yang? Iya. Baik. Ya. Jadi perbudakan itu terjadi karena kita tahu ya bahwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Itu kan terjadi peperangan-peperangan ya. Ya terjadi peperangan-peperangan. Kemudian berlanjut terus ya. Terus umat Islam melakukan invasi ya. Apa ya bahasanya ya? Terus melakukan pembebasan ya. Mengajak orang-orang untuk masuk Islam kan seperti itu. Ya. Dan kita sudah pernah jelaskan bahwa umat Islam itu sebelum berperang itu memberikan opsi ya. Sebelum berperang umat Islam itu memberikan opsi. Yang pertama opsinya adalah aslim taslam. Ya, itu opsi yang pertama. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk perang, enggak. Ya, jadi diberikan dulu opsi kepada musuh. Yang pertama aslim taslam. Engkau masuk Islam, kau selamat. Ya, jadi kalau kamu nggak mau diganggu gugat, nggak mau diganggu dan segala macamnya, ya udah masuk Islam selesai. Ya, karena kalau orang sudah mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka terjagalah apanya? Terjagalah darahnya, terjagalah hartanya, terjagalah kehormatannya. Kan seperti itu. Ya. Jadi nggak boleh diganggu, darah orang nggak boleh diganggu, nggak boleh hartanya nggak boleh diganggu, ya kemudian kehormatannya nggak boleh diganggu, ya. Hukum asalnya kan haram kan seperti itu kan, menumpahkan darah, mengambil harta gitu kan dan segala macamnya, itu kan hukum asalnya haram gitu, ya. Seperti misalnya harta, ya harta manusia itu kan hukum asalnya haram, haram kita mengambil kan seperti itu, ya. Sampai ada cara-cara yang diperbolehkan dalam Islam untuk mengambilnya kan seperti itu ya. Nah, taib. Jadi mereka diberikan syarat aslim taslam. Ya, kamu masuk Islam, kamu selamat. Ya, taib. Kemudian kalau mereka mengatakan enggak, kami enggak mau masuk Islam, ya. Dan ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Ya, dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Ya, di akhir setelah ayat kursi. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la ikraha fiddin. Ya, nggak ada paksaan dalam memeluk agama Islam ini. Jadi nggak boleh kita paksa. Ya, nggak boleh kita todong orang kemudian ente masuk Islam nggak? Kalau nggak, anak bunuh nih. Nggak boleh. Ya, kasih tawaran aslim taslam. Ya, kamu masuk Islam, kamu selamat. Kan seperti itu. Kemudian dia mengatakan enggak. Ya, kami nggak mau masuk Islam. Boleh. Hidup di bawah pemerintahan negeri Islam, hidup di dalam negeri Islam, tapi dengan syarat ya kalian membayar apa? Membayar jizyah. Ya, membayar jizyah. Nah, ketika mereka membayar jizyah, maka mereka hidup ya di tengah-tengah kaum muslimin, di negeri kaum muslimin. Ya, mereka bisa beribadah gitu kan seperti itu. Ya, sesuai dengan keyakinan mereka kan seperti itu, dengan syarat dan ketentuan berlaku kan seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya mereka juga enggak, kami enggak mau masuk Islam, kemudian kami enggak mau bayar jizyah gitu kan seperti itu. Maka kasih opsi perang. Ya, opsi ketiga adalah perang. Tapi konsekuensinya, resikonya, kalau kalian kalah perang, maka harta kalian menjadi harta rampasan dan kalian yang dikalahkan itu menjadi tawanan, jadilah budak. Nah, itulah budak. Ya. Nah, kalau misalnya mereka sudah jadi budak, ya sudah. Ya, mereka akan dijadikan budak, dikuasai oleh tuannya, ya, dipekerjakan oleh tuannya, gitu kan seperti itu. Lalu kemudian, ya mohon maaf, kalau misalnya budak tersebut adalah budak wanita, maka diperbolehkan untuk digauli gitu kan seperti itu. Ya, seperti dalam Al-Qur'an surah ya Al-Mu'minun ya. Walladzina walladzina hum li furujihim hafizun. Ya, orang-orang yang menjaga kemaluannya illa ala azwajihim. Ya, kecuali ya mereka salurkan kepada istri-istri mereka au ma malakat aimanuhum, atau apa yang mereka miliki, yaitu budak-budak yang mereka miliki. Ya, seperti itu. Ya, jadi ya perbudakan biasanya didahului dengan peperangan gitu kan seperti itu. Ya, didahului dengan peperangan, atau misalnya di zaman itu masih terjadi peperangan, ada orang yang lagi dalam perjalanan gitu kan seperti itu, tiba-tiba dirampok gitu kan sama begal, lalu kemudian ditawan lah, hartanya diambil, lalu kemudian mereka dijadikan budak gitu kan seperti itu. Ya, itu juga biasa terjadi pada zaman itu. Ya, adapun di zaman ini maka sudah tidak ada lagi perbudakan. Tapi ya yang namanya perbudakan itu bukan berarti sudah hilang selamanya. Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu, mungkin besok lusa terjadi peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir misalnya. Wallahu alam, kita nggak tahu. Ya, lalu kemudian dari hasil peperangan tersebut ada yang menjadi tawanan, maka itulah yang disebut sebagai perbudakan. Itulah yang disebut sebagai budak. Ya, hari ini tidak ada perbudakan.
Akan tetapi ya yang namanya perbudakan itu kita nggak tahu ya akan terjadi atau tidak, kita tidak tahu ya. Wallahu taala alam bisawab ya. Tapi hari ini sudah tidak ada lagi yang disebut sebagai perbudakan ya. Dan itu ada ya, dan mereka makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pernah Abu Quhafa, ayahnya Abu Bakar yang pada saat itu belum masuk Islam, ya beliau mengatakan kepada Abu Bakar, kenapa engkau tidak ya membebaskan ya budak-budak yang kuat gitu loh. Ya, lalu kemudian budak-budak tersebut engkau bisa pekerjakan gitu. Ya, karena Abu Bakar ini kerjanya bebasin budak, bebasin budak, bebasin budak. Dilala budak-budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah budak-budak yang lemah. Ya, budak-budak yang nggak bisa bekerja, yang nggak bisa dimanfaatkan lah seperti itu. Maka kata ayahnya, ya maka kata Abu Quhafa radhiyallahu taala anhu di belakang hari beliau masuk Islam, ya pasca Fatu Makkah, pada saat itu belum masuk Islam, kenapa engkau tidak membebaskan budak-budak yang kuat-kuat, lalu kemudian engkau bisa memanfaatkan budak-budak tersebut? Maka beliau radhiyallahu taala mengatakan kepada ayahnya bahwa saya lakukan itu semua karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena saya mau memanfaatkan budak-budak tersebut ya. Makanya dalam Al-Qur'an dijelaskan, ya saya cari dulu ayatnya. Ya, antum coba buka surah Al-Lail ya. Kita baca. Baik, kita buka surah Al-Lail ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Wa sayujannabuha al-atqa ya. Wa sayujannabuha al-atqa. Dan ia akan dijauhkan dari neraka orang yang paling bertakwa ya. Wa sayujannabuha al-atqa. Al-atqa di sini kata para ahli tafsir yang dimaksudkan di sini dengan al-atqa itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Jadi ini di antara lakopnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Al-atqa artinya orang yang paling bertakwa. Karena kata para ahli tafsir yang dimaksudkan ayat ini al-atqa di sini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ya, wasayujannabuha al-atqa, dan akan dijauhkan dari neraka tersebut al-atqa orang yang paling bertakwa, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Ya, alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya. Ya, poinnya di sini. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dia balas. Karena ada orang-orang, ada perkataan, ada selentingan kabar ketika Abu Bakar membebaskan budak-budak, ya, ada selentingan kabar-kabar, ada omongan yang beredar di tengah-tengah masyarakat bahwa Abu Bakar melakukan itu karena hendak membalas jasa seseorang. Ya, karena hendak membalas jasa seseorang, maka dia pun mengeluarkan hartanya, diantaranya untuk membebaskan budak-budak. Dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah menurunkan ya, bantahan langsung dari atas langit ketujuh, ya, langsung dari atas arasy untuk menerangkan kondisi Abu Bakar As-Siddiq, kondisi kebersihan hati dan niat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Allah mengatakan, "Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza." Ya, dan Abu Bakar melakukan itu tidaklah dalam rangka beliau mengeluarkan hartanya, tidaklah dalam rangka untuk membalas jasa seseorang atau kebaikan seseorang. Ya, illa batigha wajhi rabbihil a'la, kecuali ya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya mengeluarkan itu semua hartanya diantaranya untuk membebaskan budak-budak dalam rangka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Ya, jadi ini diantara yang menjelaskan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala ketika beliau membebaskan budak. Ya, diantaranya ada perkataan ayahnya, ya beliau radhiyallahu taala anhuma, ayahnya mengatakan bahwa kalau engkau membebaskan budak, kenapa engkau tidak membebaskan budak-budak yang kuat-kuat? Ya, kenapa engkau tidak membebaskan budak-budak yang dengan engkau bebaskan budak tersebut, engkau bisa manfaatkan, bisa kamu suruh-suruh, bisa dagang, bisa angkat ini, bisa
bertani dan lain sebagainya. Ya, tapi beliau mengatakan saya lakukan semua itu karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Taib, tentang sedekah di hari Jumat. Ya, pernah kalau di saya pernah dengar kalau dikhususkan secara rutin tiap Jumat akhirnya jadi bid'ah. Gimana ini sebenarnya? Taib. Jadi begini. Ya. Ada orang yang wallahu taala alam bisawab, saya nggak tahu. Ada orang yang memang bersedekahnya itu hanya memang khusus di hari Jumat. Ya, ada orang yang memang dia biasa bersedekah gitu ya. Biasa bersedekah di hari-hari yang lain. Di hari Senin dia biasa bersedekah. Di hari Selasa dia biasa bersedekah. Ya, di hari Rabu dia biasa bersedekah. Akan tetapi khusus di hari Jumat, ya dia lebih ekstra lagi gitu lah seperti itu. Ya, kalau misalnya di hari Senin dia bersedekah misalnya 10.000, ya karena hari Jumat gitu kan seperti itu, dia misalnya nambah sedekahnya jadi 20.000 gitu misalnya. Ya, kalau misalnya di hari-hari yang lain dia hanya bersedekah uang, ya di hari Jumat misalnya, ya beliau juga dia juga bersedekah misalnya ditambah lagi, dia juga bersedekah uang, dia juga bersedekah makanan. Ya, karena mencari keutamaan di hari Jumat tersebut. Ya, wallahu taala alam bisawab. Kalau misalnya kita bertanya ada salafnya tidak, ya kita katakan bahwa ada salafnya. Ya, salafnya diantaranya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ya, beliau setiap hari Jumat itu beliau membebaskan budak. Ya, beliau membebaskan budak-budak di hari Jumat. Dan kalau misalnya beliau terlewatkan di hari Jumat tersebut, ya, beliau akan mengganti di hari yang lain. Nah, pertanyaannya kita sekarang, kalau misalnya nih kita terlewatkan bersedekah di hari Jumat, apakah kita bersedekah di hari yang lain gitu? Oh, kemarin saya nggak sempat bersedekah hari Jumat karena misalnya saya saking sibuknya, saya udah hari Senin aja saya mau sedekah misalnya. Apakah kita seperti itu? Ya. Nah, kalau kita mau mengikuti salaf kita, maka ikuti secara sempurna. Ya, kita tahu bahwa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu misalnya membebaskan budak di hari Jumat misalnya, akan tetapi dalam sejarah juga dijelaskan kalau beliau terlewatkan di hari Jumat tersebut, beliau menggantinya di hari yang lain. Maka kita juga lakukan itu, ya. Nah, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kalau tidak salah, ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala kalau di hari Jumat, ya, ketika beliau keluar dari rumahnya, beliau ambil apa yang ada di rumahnya, ada makanan dia ambil gitu. Lalu kemudian dibagi-bagikan kepada orang gitu kan seperti itu, ya. Jadi ini semua menunjukkan bahwa ketika kita mengkhususkan ya kita bersedekah misalnya ya di hari Jumat gitu kan seperti itu, ya wallahu taala alam bisawab, yang anak ketahui ada salafnya. Ya, ada contohnya seperti itu. Akan tetapi yang perlu diketahui di sini bahwa jangan kita hanya mengkhususkan sedekah kita itu hanya benar-benar di hari Jumat saja. Jadi benar-benar di hari Senin kita nggak sedekah, hari Selasa kita nggak sedekah. Jadi kita itu benar-benar sedekahnya hanya di hari Jumat saja. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau mengikuti salaf kita seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, maka kalau misalnya terlewatkan di hari Jumat, maka ya lakukan di hari yang lain. Wallahu taala alam bisawab, ya. Saya tidak berani mengatakan bahwa ya orang yang mengkhususkan sedekah di hari Jumat misalnya itu melakukan perbuatan kebidahan, saya nggak berani mengatakan, ya saya tidak berani mengatakan bahwa itu adalah merupakan perbuatan bidah, dan saya juga tidak berani menyalahkan orang yang mengatakan bahwa orang yang mengkhususkan sedekah di hari Jumat itu adalah perbuatan bidah, ya seperti itu. Ya, yang intinya kalau mau lihat salafnya, ya, dan mau dikiaskan nanti ke sedekah-sedekah yang lainnya, ada salafnya. Ya, contohnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan diantara contohnya lagi misalnya adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau ketika di hari Jumat, beliau mengambil semua apa yang ada di rumahnya, ya, baik itu makanan, apalah minuman yang ada di rumahnya, lalu kemudian beliau bagi-bagikan di jalanan. Allah taala alam bisawab. Baik. Mungkin ini saja dulu ya, kita cukupkan sampai di sini. Ya, mohon maaf jika ada yang salah atau ada yang kurang. Yang salah dan yang kurang itu murni dari anak pribadi, dari syaitan, dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian anak tadi, ya, kesalahan dan kekeliruan tersebut,
Ya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kesalahan dan kekeliruan tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadanillahu wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.